Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Anissa Puspitasari, NPM 016, Anita Bella Susilawati, NPM 095, dan Freydolin, NPM 074, ingin mempresentasikan subkultur dan perilaku konsumen. Subkultur sendiri secara sosiologis adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Seperti di Kanada, terbagi menjadi dua subkultural, yaitu Traits of French Canadians dan Traits of English Canadians. Untuk contoh subkultural sendiri itu ada asal etnis, agama, wilayah geografis, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan kelas sosial. Di Prancis Kanada pada tahun 2001 sekitar 50% penduduknya tinggal di Quebec. 54% dari Quebec hanya berbicara bahasa Prancis. Lalu apakah Canadians berbeda dengan English Canadians? Dibandingkan dengan English Canadian, French Canadians adalah lebih individualis, lebih liberal, lebih idealis, lebih banyak mencari otonomi, dan nilai keseimbangan kerja dan kehidupan pun lebih. Lalu apakah French Canadians berbeda dengan English Canadians? Memiliki sikap berbeda terhadap makanan. Lebih mungkin memasak makanan dari awal. Lalu lebih sedikit kemungkinan untuk makan makanan yang dipanaskan dan didinginkan. Usahakan untuk memasukkan makanan organik lebih sering, lalu lebih cenderung untuk sarapan setiap hari, minum lebih banyak kopi tetapi lebih sedikit teh, terus lebih mungkin minum setidaknya 1 minuman dalam sebulan terakhir. Lalu memiliki sikap yang berbeda terhadap makanan sehat dan berolahraga. Seperti lebih kecil kemungkinan untuk mencoba mempertahankan berat badan mereka, tetapi lebih banyak mengakui telah melakukan diet tahun lalu untuk menyadari karbohidrat baik dan karbohidrat buruk. Lalu hampir setengah mengaku mengambil kurang dari 1000 langkah per hari. Apakah French Canadians berbeda dengan English Canadians? Lebih mungkin membaca non-fiksi, terus lebih mungkin untuk memulai buku lain sebelum menyelesaikan yang pertama. Dan mengapa ada perbedaan seperti itu? Entah ya, karena jawabannya masih belum pasti. Pemasaran untuk French Canadians. Pemasarannya berbeda dalam menggunakan media sosial. French Canadians itu lebih cenderung menonton program TV lokal, jadi tidak suka untuk bermedia sosial atau kurang dipengaruhi oleh televisi Amerika Serikat atau lebih cenderung menonton televisi seperti itu. Jadi untuk pemasaran dalam bentuk media sosial kemungkinan tidak akan berjalan dengan sukses. Lalu untuk Chinese Canadians, populasi minoritas terlihat terbesar, 33,7% dari total populasi Kanada. Bahasa Cina atau Mandarin dan Kanton adalah bahasa ketiga yang paling banyak digunakan di Kanada oleh Chinese Canadians. Lalu orang Cina atau Tionghoa adalah kelompok yang beragam, berkonsentrasi di 5 kota, yaitu Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary, dan Edmonton. Pemasaran untuk Chinese Canadians itu memiliki daya beli yang signifikan, menghabiskan 12,2 miliar US dollar di Toronto saja. Dia lebih menyukai barang mewah atau bernilai tinggi, nilai merek, karena nilai merek sendiri adalah pandangan sebagai cara untuk mendapatkan status mereka, pendidikan nilai,
Terus rata-rata memiliki ponsel atau komputer, menanggapinya dengan baik di media etnis. Berarti ini di media, jika ingin mempromosikan atau pemasaran melalui media sosial itu lebih baik dibandingkan dengan etnis subcanadians yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Anissa. Nah, ini di sini ada tabel Chinese Canadian and Product Ownership. Nah, yang pertama itu ada care. Nah, orang Kanada di Toronto yang memiliki produk atau layanan care itu ada 91%, dan Kanada lainnya yang memiliki produk atau layanan care itu ada 64%. Nah, yang kedua ada host. Itu ada 77%, dan lainnya yang memiliki produk atau layanan host itu ada 65%. Dan selanjutnya cell phone itu ada 86% dan 48%. Selanjutnya home computer itu ada 92%. Nah, dan Kanada lainnya yang memiliki produk atau layanan home computer itu ada 60%. Dan selanjutnya internet access home itu ada 79%, dan Kanada lainnya itu ada 50%. Selanjutnya high speed itu orang-orang Kanada yang di Toronto yang memiliki produk atau layanan ada 18%, dan Kanada lainnya ada 9%. Selanjutnya kabel akses. Nah, ini ada 55%, dan Kanada lainnya ada 12%. Nah, yang terakhir ada luxury brand ada 63%, dan Kanada lainnya 17%. Nah, yang selanjutnya itu orang Asia Selatan. Nah, yang pertama itu orang Asia Selatan yang minoritas terbesar kedua di Kanada. Nah, yang kedua itu ada 850 orang Asia Selatan atau 3% dari populasi Kanada. Nah, sebagian besar, lebih dari 80% berasal dari India. Nah, lainnya berasal dari Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh. Nah, ini Punjabi. Selanjutnya Punjabi atau bahasa Punjab, sebuah negara bagian India adalah bahasa keenam yang sering digunakan di Kanada. Nah, terkonsentrasi Vancouver dan Toronto, Calgary dan Edmonton, dan Montreal juga memiliki populasi besar Asia Selatan. Nah, selanjutnya itu pemasaran ke Asia Selatan atau marketing to South ASEAN. Nah, yang pertama itu memiliki daya beli $2,6 miliar di Toronto saja. Yang kedua sadar merek. Nah, yang selanjutnya suka berbelanja untuk penawaran terbaik. Nah, selanjutnya menghabiskan sebesar penghasilan mereka untuk makanan dan rekreasi. Selanjutnya dapat menjangkau melalui iklan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya media etnis yang kuat. Nah,
Nah, ini selanjutnya Kanada Afrika atau African Canadian. Sejarah panjang di Kanada tiba lebih dari 400 tahun yang lalu, merupakan kurang dari 1% dari populasi atau 662.000. Selanjutnya kelompok yang beragam. Nah, ini yang pertama ada 48% berasal dari Karibia. Nah, yang kedua 45% plus berasal dari Afrika. Nah, ini selanjutnya ada 47% tinggal di Toronto, 7% dari populasi Toronto. Yang kedua, Montreal memiliki 140.000 atau lebih dari 26% populasi kulit hitam Kanada. Merupakan lebih dari 5% populasi Halifax, 90% dari Afrika Nova Scotia lahir di provinsi. Nah, selanjutnya ini pemasaran ke orang-orang Kanada Afrika atau marketing to African Canadian. Tidak cukup penelitian tentang grup ini karena angka rendah atau beli daya rendah. Nah, kemungkinan untuk berbelanja di toko-toko dengan karyawan berkulit hitam. Nah, selanjutnya religius subkultur. Itu yang pertama ada kelompok agama besar. Nah, ini kelompok agama besar itu ada 3. Nah, yang pertama itu Katolik itu ada 43%, Protestan 35%, dan yang ketiga kelompok Muslim, Hindu, dan Sikh yang berkembang. Nah, masing-masing kurang dari 1,5%. Pengaruh agama minoritas dirasakan di Toronto, Vancouver, Montreal, dan pusat-pusat besar lainnya. Nah, orang Kanada dari Asia Selatan cenderung jauh lebih religius daripada orang Kanada secara keseluruhan. Dengan hanya 4% yang mengaku tidak beragama dibandingkan dengan 17% orang Kanada pada tahun 2001. Selain itu, 28% orang Kanada dari Asia Selatan adalah Sikh, 28% Hindu, 22% Muslim, dan 16% Kristen. Afiliasi agama dapat sangat bervariasi berdasarkan kebangsaan juga. Nah, mayoritas orang-orang Kanada Pakistan dan orang-orang Kanada Bangladesh mengaku mengikuti Islam, sedangkan mayoritas orang-orang Kanada di Sri Lanka adalah Hindu, dengan minoritas yang signifikan mengikuti agama agama Kristen. Orang-orang Kanada di India terbelah antara Sikh dan Hindu dengan minoritas besar juga Kristen dan Muslim. Nah, selanjutnya itu ada subkultur keagamaan atau religious subcultures. Nah, yang pertama ada perilaku konsumen secara langsung dipengaruhi oleh agama dalam hal produk secara simbolis dan ritual dikaitkan dengan perayaan hari besar keagamaan. Nah, yang kedua itu kebiasaan makan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada subkultur regional. Nah, ini perbedaan regional kurang menonjol di Kanada dibandingkan dengan Amerika Serikat.
Yang kedua ada Quebec adalah provinsi paling modern. SM, penghuni lebih sadar kesehatan dan mencintai alam. Warga Ontarians berada di pusat spektrum nilai Kanada. Nah, yang ketiga ini ada gambar The Regions of North America on the Socio-Cultural Map. Nah, ini map dari Amerika. Nah, selanjutnya ini ada subkultur regional. Nah, yang pertama itu Kanada Atlantik, dan orang-orang dari padang rumput sedikit lebih tradisional daripada yang lain. Nah, selanjutnya nilai keintiman sosial, ketertiban sipil, dan etika sehari-hari lebih dari yang lain. Warga Kanada dari Alberta, Manitoba, dan Saskatchewan percaya pada keluarga tradisional, identitas gender tradisional, dan tugas lebih banyak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fraidolin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan regional subkultur di mana terdapat sebuah kontradiksi. Yang pertama, orang-orang Kanada memiliki sebuah sifat persamaan yang sangat kuat. Lalu yang kedua, memberikan nilai yang tinggi dari rata-rata persamaan gender, hierarki, dan penolakan aturan. Lalu yang selanjutnya ada sebuah perbedaan konsumsi. Di sini menjelaskan bahwa orang-orang Kanada yang berada di Atlantik memiliki sebuah nilai yang tinggi terhadap persamaan gender, hierarki, dan penolakan aturan, serta memiliki sifat yang tinggi terhadap menghargai sesama atau persamaan sesama. Dan juga mereka memiliki perbedaan bagaimana cara mereka konsumsi. Lalu selanjutnya di sini adalah major type subkultural, pembagian dari sebuah generasi. Yang pertama ada generasi ke-10 atau generasi pasar ke-10 atau generasi X pasar, generasi Y market, seniori or market. Lalu yang terakhir adalah baby boomer market. Yang pertama adalah penjelasan dari generasi Y. Pada generasi ini biasanya lahir pada tahun 1977 sampai tahun 1994, ya, di mana sering disebut dengan eco boomers dan millennium generasi. Terdapat pembagian generasi. Yang pertama generasi dewasa, generasi yang memasuki masa remaja, dan generasi Y yang memasuki kedewasaan. Selanjutnya adalah generasi X atau generasi ke-10. Generasi ini biasanya terakhir pada tahun antara 1965 sampai 1979, yang biasanya disebut dengan baby boomer segment, atau biasanya sebagai Xer atau Buster. Lalu selanjutnya adalah generasi baby boomer. Orang-orang yang biasanya lahir pada tahun 1946 sampai 1964, di mana populasi tersebut rata-rata sekitar 45%-nya telah mencapai rata-rata orang dewasa. Generasi ini tergolong memasuki dalam kategori umur terbesar saat ini,
yang biasanya sering membuat sebuah keputusan penting dalam melakukan sebuah konsumen pembelian, termasuk pembelian kecil, termasuk pembagian kecil dari konsumen trade setting atau YAPI yang bisa mempengaruhi selera konsumen pada usia tertentu. Lalu, old consumer. Biasanya konsumer ini adalah konsumen yang tertua yang biasanya lahir pada tahun 1945 ke atas, di mana terdapat pembagian golongan. Yang pertama adalah young old atau yang termuda, berada di antara umur 60 sampai 74 tahun. The old, yang tua, berada di umur 75 sampai 84 tahun. Yang terakhir adalah yang tertua, berada di antara 85 tahun ke atas. Safe as of subcultural. Di sini dimaksud adalah seks sebagai peranan penting dalam bagian sebuah budaya. Peran seks dan perilaku konsumen itu di sini maksud bukan dalam kutip hal yang negatif. Yang dimaksud adalah maskulin untuk bagi pria atau feminin traits untuk bagi wanita. Yang dimaksud di sini adalah peran penting terhadap konsumen, peran penting dan perilaku sebuah konsumen seorang pria, dan juga perilaku penting terhadap sebuah wanita. Yang dimaksud peran seks ini adalah perbedaan gender, perilaku seorang pria dalam melakukan sebuah konsumen atau melakukan kegiatan konsumsi, beserta juga wanita seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pekerjaan wanita, segmentation issue and shopping patterns. Yang di sini dimaksud adalah segmentasi isu adalah permasalahan dalam pembagian kerja wanita. Yang kita tahu dalam masyarakat sekarang terdapat pembagian atau pembatasan bagi wanita dalam bekerja. Yang saya maksud di sini adalah pembagian sebuah bidang pekerjaan wanita. Rata-rata pada zaman sekarang wanita akan diposisikan dalam sebuah pekerjaan yang tidak menggunakan tenaga yang berat, terutama apalagi wanita yang sedang hamil atau mengandung. Biasanya tidak akan berada masuk dalam posisi yang membutuhkan pekerjaan yang berat. Shopping patterns ini adalah cara berbelanja. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang wanita memenuhi kebutuhan dengan cara berbelanjanya. Oke, sekarang ada segmenting the film market. Di sini terdapat pembagian pekerjaan wanita. Yang dimaksud di sini stay at home hobbies adalah sebuah pekerjaan wanita yang biasanya berada di rumah ibu rumah tangga atau bisa disebut sebagai ibu rumah tangga. Saya di sini salah ketik, di mana di situ adalah plan to work house with, ya, di mana seorang wanita yang berencana untuk bekerja di rumah. Just a job working woman, yang di mana wanita ini bekerja hanya berdasarkan sebuah kebutuhan saja, hanya untuk, ya, bisa disebut umum, di mana pekerjaan itu wajib dilakukan atau memang standar wanita untuk bekerja. Career oriented working woman, di mana wanita tersebut berfokus pada karir pekerjaan dia. Dan selanjutnya adalah subculture and marketing strategy.
di sini adalah merupakan strategi marketing atau strategi pemasaran dalam memanfaatkan subkultur yang ada. Yang pertama adalah dengan cara memperhatikan pasar berdasarkan subkultur atau budaya yang ada di sekitar. Lalu kedua, melakukan adaptasi pemasaran campuran dengan menyesuaikan budaya yang ada berdasarkan kebutuhan. Yang dimaksud adalah ketika seseorang melakukan pemasaran, maka dia membutuhkan adaptasi berdasarkan budaya setempat. Biasanya dengan begitu masyarakat setempat akan menerima proses pemasaran yang ada. Lalu yang kedua, menggunakan suku dari bagian budaya. Yang dimaksud di sini adalah strategi di mana suku merupakan bagian budaya. Pada saat melakukan proses pemasaran, jika terdapat sebuah suku yang sama, itu akan memberikan nilai plus terhadap pemasaran di luar. Lalu yang terakhir adalah mempesertakan anggota bagian dari budaya dalam periklanan. Yang dimaksud di sini adalah mempesertakan seseorang penting atau seseorang anggota yang memiliki peranan penting dalam sebuah budaya, dalam sebuah iklan. Dengan begitu akan memberikan sebuah sebuah nilai atau inovasi baru terhadap iklan tersebut yang akan membuat masyarakat akan lebih tertarik. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.